Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan pertemuan kedua kita mata kuliah metodologi penelitian filsafat. Hari ini kita bicara tentang ruang lingkup penelitian ilmiah. Nah, kemarin saya sudah bahas sedikit tentang tentu saja kontrak belajar, apa saja yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Kemudian sedikit clue tentang tugas-tugas apa saja yang nanti akan saya berikan sebagai tugas ke teman-teman dan apa yang akan kita bicarakan. Sekarang bicara tentang ruang lingkup penelitian ilmiah. Bicara tentang ruang lingkup penelitian ilmiah, kita tentu saja akan bicara tentang apa itu penelitian dan apa itu ilmiah. Karena tidak setiap penelitian itu bisa dikatakan sebagai penelitian ilmiah. Misalkan, taruh kata teman-teman sekalian ingin meneliti tentang suatu hal, misalkan apakah contohnya misalkan dalam kebudayaan, misalkan kenapa teman-teman milenial menyukai budaya pop tapi yang datang dari Korea Selatan, misalkan itu ya, K-pop misalkan dalam satu hal. Kemudian karena ada ketertarikan ke sana, ada ketertarikan, penelitian itu awalnya kan dari ketertarikan subjek, ketertarikan kita untuk meneliti sesuatu. Kita kemudian mendalami itu tentu saja sebagai hobi, gitu ya. Awalnya sebagai hobi. Kita lihat fenomena itu, kita lihat realitas itu, realitas yang akan kita teliti, kemudian kita teliti ke sana, kita kumpulkan datanya. Setelah data itu terkumpul, jika ini hanya sekedar penelitian yang bersifat kepenasaranan, data ini tidak jadi apa-apa. Data ini hanya sekedar data, sehimpunan pengetahuan tentang sesuatu. Itu data, gitu ya. Apakah itu jadi penelitian ilmiah? Tidak, belum, gitu ya. Ini hanya baru sekedar data. Data ini bisa dikatakan ilmiah jika data ini diolah menggunakan metodologi dan menggunakan landasan teori. Itu kenapa sebabnya dalam penelitian ilmiah itu ada metodologi, metode pengumpulan data dan lain sebagainya, kemudian ada landasan teori. Itu untuk bagaimana kemudian data ini nanti dianalisa. Jika teman-teman hanya sekedar mengumpulkan data berdasarkan kepenasaranan, itu kan biasanya kan silakan deh teman-teman cek di semua penelitian, hampir semua saya kira, di semua penelitian, terutama di Indonesia. Saya kira juga di UIN juga demikian, di UIN Bandung juga demikian. Silahkan cek ke perpustakaan, tidak perlu bersama-sama ceknya. Apalagi sekarang kan pakai Digilib ya, digital library, teman-teman bisa langsung cek di website, lihat bagaimana struktur penulisannya. Misalkan nanti ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada tujuan penelitian, ada apa lagi, misalkan latar belakang. Misalkan salah satu latar belakang yang membuat saya meneliti ini karena misalkan ketertarikan akademik atau ketertarikan subjek saya. Misalkan saya senang dengan filsafat Islam, ya saya teliti, tapi belum tentu penelitian itu jadi sebuah penelitian ilmiah, apalagi jika hanya sekedar mengumpulkan data. Nah, jadi jelas ya teman-teman sekalian, data itu berbeda jika dia hanya didiamkan sebagai data dan ketika data ini dianalisa. Misalkan, kenapa saya bilang berangkat dari hobi ya, banyak penelitian berangkat dari hobi. Nobelis fisika siapa namanya? Itu pernah bilang begini, saya tidak pernah punya pekerjaan, saya hanya punya hobi, kata dia. Hobinya itu adalah perbedaan antara sekedar data
Dan data yang dianalisa menggunakan teori itu menghasilkan perbedaan yang jelas. Yang pertama sekedar data yang berdasarkan penelusuran keingintahuan. Biasanya keingintahuannya ini biasanya ada levelnya juga kan. Ada cuman sekedar ingin tahu, ada yang ingin tahu tapi kemudian menggunakan intensitas profesional di dalamnya. Ingin tahu tapi bagaimana sampai sedetail-detailnya misalkan. Nah, kemudian antara ingin sekedar data yang dikumpulkan oleh keingintahuan dengan data yang dianalisa menggunakan teori, itu tentu saja berbeda. Nanti hasilnya adalah yang ini, sekalipun nanti ada hasil tapi hasilnya berbeda. Misalkan kumpulan data tanpa dianalisa tentu saja menghasilkan kesimpulan, gitu ya. Kesimpulannya, saya lebih tahu terhadap sesuatu itu, saya lebih tahu terhadap dunia perbukuan. Jika Anda teman-teman sekalian ingin mengetahui dunia perbukuan, Anda harus tahu dunia penerbitan. Jika Anda mengetahui dunia penerbitan, Anda harus tahu juga dunia percetakan. Anda juga harus tahu bagaimana buku diciptakan, bagaimana buku ditulis, proses kreatif menulis dari A sampai Z, bagaimana perjuangannya menulis sampai tulisan itu berhasil dikumpulkan, sampai tulisan itu disetorkan ke penerbit, sampai penerbit mengolahnya ke dalam setting pewajahan buku, diberi cover, kemudian dikasih skala berapa sentimeter ke sebelah berapa sentimeter misalkan. Ini misalkan buku ya. Kemudian setelah itu memilih font, berapa ukuran font yang baik, berapa jarak yang baik dan ideal untuk seorang pembaca. Target pembaca juga akan menentukan seberapa besar font. Misalkan untuk targetnya yang remaja atau yang millennials, katakanlah seperti itu, yang generasi X dan generasi milenial sekarang, itu pasti fontnya kecil-kecil misalkan. Pasti fontnya kecil-kecil. Font itu bukan satu hal yang penting untuk untuk pangsa pasar sebaya kita misalkan, atau sebaya teman-teman. Yang penting adalah bagaimana isinya ini dikemas dengan kemasan yang rapi dan bisa tersampaikan kepada teman-teman. Tapi kalau misalkan pangsa pasarnya itu misalkan pengen yang lebih luas lagi, teman-teman pasti, atau orang-orang perbukuan pasti akan menggunakan font yang lebih besar daripada ini. Tujuan font yang lebih besar daripada ini adalah untuk penglihatan, gitu ya, untuk penglihatan. Jadi, tapi nanti ada risikonya, misalkan kan gitu. Kalau font lebih besar, risikonya buku semakin tebal. Artinya, ketika disetting oleh penerbitan dalam settingan tertentu, itu harus disertai dengan pertimbangan percetakan. Karena percetakan dan penerbitan itu tidak senantiasa dalam satu perusahaan yang sama. Seringkali apalagi penerbit indie dalam hal ini, itu mereka hanya mendirikan penerbitan, tapi untuk mencetak mereka biasanya memberikannya ke perusahaan percetakan offset yang besar. Itu ya, apalagi penerbit indie yang secara kapital memiliki modal yang terbatas, itu nanti mereka cetaknya juga terbatas. Oleh karena itu nanti pilihan fontnya juga akan ditentukan oleh. Nah ini kan data-data ini hanya akan sekedar jadi data, dan kesimpulannya itu nanti akan berbeda, gitu ya. Kesimpulannya itu akan berbeda kadarnya. Ketika itu cuma sekedar jadi data, cuma jadi sekedar pengetahuan individu, gitu ya. Pengetahuan saya tentang perbukuan, tentang dunia tulis menulis, bagaimana caranya menulis dan bagaimana cara mencetak, dari mempersiapkan tulisan, menyetingnya ke dalam settingan buku sampai kemudian mencetaknya, itu bisa jadi hanya sekedar pengetahuan yang subjektif dan tidak didasarkan oleh tidak ada teori apa-apa untuk itu kan. Saya tidak bicara tentang teori ekonomi. Buku seperti apa yang baik yang akan mempengaruhi pasar, kan nggak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya
ketika data ini diolah, itu akan masuk ke dalam pertanyaan penelitian. Makanya nanti hasilnya juga berbeda antara yang data yang diolah tanpa ada olahan kan, olahan subjektif tadi, dengan data yang diolah menggunakan metodologi, menggunakan keilmuan yang jelas, basis keilmuan, basis metodologi yang baik, gitu ya. Ada variabel-variabel tertentu, ada hal yang ingin kita capai. Misalkan ada hal khusus, cover seperti apa yang akan merepresentasikan sebuah pemikiran dalam teks, itu baiknya seperti apa. Ini kan cover. Ada bahkan satu buku penelitian, ini penelitian ya, satu penelitian tentang buku, salah satunya itu penelitian tentang cover yang ditulis sama, kalau tidak salah, Koskow gitu ya, siapa penulis Koskow itu, Elkis. Dia bicara tentang cover, dia bicara tentang seni visual itu mempengaruhi impresi atau perasaan seseorang ketika melihat sebuah buku. Jujur saja, kalau misalkan cover buku ini, saya kurang serak dengan cover ini. Misalkan, kenapa? Karena pemilihan fontnya kaku dan lain sebagainya. Tidak ada unsur yang merefleksikan kesenian di dalamnya. Artinya buku ini tidak diperuntukkan untuk memanjakan mata, karena buku-buku serius, katakanlah buku-buku darah seperti ini, itu biasanya dibuat sekaku mungkin dan biasanya tidak menyenangkan dilihatnya. Misalkan, katakanlah bahkan yang besar, misalkan ini Sejarah Filsafat Barat, saya sendiri kurang menyukai cover ini, jujur, karena nilai estetikanya kurang aja gitu. Beda misalkan jika kita perbandingkan dengan cover yang lain yang lebih merepresentasikan aspek seni daripada hanya sekedar aspek yang bersifat kaku. Misalkan ini saya ada contoh, misalkan, nah ini warisan sufi. Lihat, ada tata letak yang berbeda antara buku ini dengan buku ini dan buku ini. Kita lihat di sini, dia memberikan semacam ilustrasi. Di sini ada lukisan. Betapa ini istilahnya ada penataan proporsional di sini. Kita lihat ini semuanya di rata tengah dan semuanya terlihat serasi. Kita bandingkan saja, kita spontan aja ya, bandingkan dengan ini. Ini kalau analisa menggunakan teori ya, bukan cuma sekedar data, tapi kita menggunakan teori. Nah, ini kita kalau menurut peninjauan saya ini kurang memiliki proporsi di sini, karena ini ada ikut ke sini gitu ya. Ini kemudian menjorok ke sini. Kalau kita menggunakan perspektif proporsi, itu tampilan buku itu lebih indah seperti ini karena dia proporsional, itu tengah semuanya. Ini kemudian serinya buku kedua, kemudian ini menggunakan font yang luas, terlihat lebih luas gitu ya, tidak kaku. Kemudian ada keterangan bukunya, karena memang buku bahasa Inggrisnya juga seperti ini dibikin. Kemudian ini ada logo penerbit di sini, tapi dibuat rata tengah semuanya. Tapi untuk buku-buku Canisius ini, beberapa hal yang terjadi adalah seperti ini. Ini kurang estetis jadi kelihatannya. Ini kemudian copy paste dari lukisan ini dibikin blur dan lain sebagainya. Mencoba untuk lebih supaya nggak kosong aja sih cover bawahnya, tapi jatuhnya jadi kurang menyenangkan untuk dilihat dan tidak ada proporsional perspektif ini, proporsi di sini. Yang ada itu adalah, yang penting buku ini terlihat tegas dan ingin menyampaikan bahwa ini buku kering, jangan terlalu berharap banyak untuk melihat keindahan di dalamnya. Sementara ini, karena bicara tentang sufisme atau tasawuf dalam hal ini, yang tasawuf ini seringkali bicara tentang cinta, keindahan, kebenaran, Tuhan, kerinduan gitu ya, dan hal-hal indah lainnya.
Itu dibuat seperti ini. Jadi menurut jika kita analisa dari dua ini, jadi betapa kecerdasan membuat tampilan wajah sebuah buku itu menentukan, sekaligus juga menentukan impresi kita, sekaligus juga menentukan bisa jadi menentukan isi, gitu ya. Untuk orang-orang tertentu, wah ini pasti buku bagus hanya dari melihat covernya saja. Apalagi perkembangan penerbitan sekarang itu mulai merekognisi kembali bahwa pewajahan atau sampul itu sangat penting sekali untuk pembaca. Karena untuk beberapa buku terbukti tidak membangkitkan selera untuk membaca hanya karena covernya jelek, gitu ya. Kecuali buku itu buku daras, dan teman-teman sekalian wajib kalau dianalisa dari dua tadi, menurut analisa kesenian misalkan gitu ya, yang sekedar lah gitu ya, yang sambil lalu, bahwa dua cover buku tadi itu menunjukkan bahwa yang satu seakan-akan dibuat asal-asalan karena memang nggak terlalu penting cover itu. Yang satu lagi tadi, cover itu sangat penting karena akan merepresentasikan isi. Nah, beda kalau cuma sekedar ya udah ini cuma sekedar data bahwa ini buku covernya ini covernya nggak bicara tentang cover. Misalkan orang cuma sekedar ini buku bagus, ini juga buku bagus, cuman nanti itunya bidangnya berbeda, yang ini ke metodologi, yang tadi ke tasawuf, seperti itu. Beda kalau misalkan jika data diolah seperti tadi, pasti ada kesimpulan tertentu. Misalkan di tahun-tahun tertentu, misalkan kesimpulannya bisa menarik. Di tahun antara 1999, terutama pasca reformasi sampai 2005, itu kesadaran estetika masyarakat itu mulai meningkat. Kebebasan estetika ini atau kesadaran estetika ini muncul dari kesadaran kebebasan setelah misalkan ya, kalau pakai analisa sejarah misalkan, atau analisa kontekstual, itu karena selama sekitar 3 dekade atau 30 tahun Indonesia berada dalam fase represi Orde Baru, sehingga ketika muncul reformasi, orang mulai mengekspresikan, orang mulai sangat leluasa mengekspresikan gairah keseniannya, bahkan muncul dalam penggunaan wajah buku. Itu kan bisa jadi kesimpulan. Oleh karena itu, di antara tahun 1999 sampai 2005 atau 2003 saja misalkan, itu penerbit indie terutama gitu ya, dan beberapa penerbit mayor itu mulai merancang sampul buku dengan desain yang sangat artistik gitu ya. Seperti misalkan kita ambil contoh. Nah, kita lihat. Ini penerbit Bentang. Ini menarik. Penerbit Bentang ini salah satu penerbit yang setiap covernya itu, setiap wajah sampulnya itu menggunakan lukisan. Ini Mas Buldanul Khur ini pekerjaannya, karena beliau itu ahli di bidang desain visual. Jadi sangat menyenangkan melihat cover ini. Ada proporsi yang ada perspektif tertentu yang disampaikan hanya melalui cover, gitu ya. Dan hal-hal seperti ini itu tidak terjadi di misalkan di reformasi, di sebelum reformasi misalkan. Kalaupun ada, itu sangat minim. Itu juga hanya terjadi di penerbit Pustaka Jaya yang diampu sama siapa? Ayib Rosidi misalkan, almarhum Pak Ayib Rosidi. Itu. Tapi kan itu butuh analisa, dan analisa itu akan terkait dengan keadaan. Nah, itu sebabnya teman-teman sekalian, dalam metodologi penelitian filsafat, ruang lingkup penelitian filsafat itu sangat jelas. Yang pertama,
penelitian filsafat tentu saja akan menggunakan metodologi. Jadi data itu akan dianalisa menggunakan metode tertentu, menggunakan alat ukur tertentu. Tapi ini menjadi sesuatu yang harus digarisbawahi oleh teman-teman sekalian. Alat ukur atau metodologi dalam penelitian filsafat tentu saja ilmiah, gitu ya. Tentu saja ilmiah. Namun jangan hanya menggunakan perspektif ilmiah yang orang awam atau orang umum itu anggap, gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya keilmiahan penelitian filsafat itu seringkali di luar hal-hal yang bersifat positif atau yang bersifat positivistik, gitu ya. Misalkan tidak semuanya bisa dikuantifikasi, tidak semuanya bisa dianalisa menggunakan analisa matematis misalkan, sekalipun itu ilmiah. Artinya dalam filsafat ada banyak perangkat metodologi yang bisa kita gunakan untuk menganalisa data. Data itu penting dan perangkat analisa ini penting. Salah satu contohnya misalkan kita lihat dalam filsafat ada yang disebut sebagai teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu bicara tentang realitas sesuatu itu dibuat supaya realitas itu berbicara sendiri. Karena kenapa ada teori ini? Karena teori-teori filsafat sebelumnya atau teori ilmu sebelumnya itu mereduksi makna ke dalam sejenis kuantifikasi, sejenis angka-angka. Jadi realitas itu tidak bicara sebagaimana dirinya sendiri. Realitas berbicara, realitas itu seakan-akan atau kalau kata istilah tafsirnya itu realitas ini tidak dibuat bicara sendiri, melainkan realitas itu ditimpa menggunakan tafsir yang kita reka-reka, yang manusia reka-reka. Jadi realitas itu diobjektifikasi sedemikian rupa, dan hasil dari objektifikasi itu diungkapkan sebagai sebuah fakta. Padahal bisa jadi tidak seperti itu. Ini kayak misalkan contohnya gini deh contohnya. Teman-teman atau saya itu lihat ada satu teman yang ada di kelas misalkan itu tidur. Setiap mata kuliah itu selalu tidur. Itu kemudian saya bilang bahwa ini kayaknya anak males. Kenapa? Karena saya melihat anak itu setiap kali mata kuliah itu dia selalu tidur. Wah, itu mah karena kuliahnya garing, kurang jok dan lain sebagainya. Itu kan analisa berikutnya. Tapi yang penting adalah bahwa saya sudah menyimpulkan bahwa anak ini setiap kali mata kuliah saya tidur, dan oleh karena itu saya mengatakan bahwa anak ini malas. Tuh jangan kayak si Anu, misalkan kayak si Fulan. Dia orang malas. Kenapa saya menyimpulkan itu? Kenapa saya punya kesimpulan itu? Karena setiap mata kuliah saya dia selalu tidur. Kesimpulan ini adalah kesimpulan yang objektif di satu sisi, karena saya selalu melihat dia tidur ketika saya memberikan kuliah di satu sisi. Tapi kemudian yang saya objektifikasi adalah subjek, gitu ya, gitu. Ini permasalahan di dunia penelitian filsafat ya, terutama di dunia penelitian sosial nanti ini akan sangat digunakan. Jadi ada dua subjek. Yang pertama adalah subjek yang mengobjektifikasi objek, padahal objek itu sendiri adalah subjek yang dia punya hak bicara, yang dia punya hak untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar. Kenapa? Ada alasan-alasan tertentu, dan justifikasi saya menjadi salah. Nah, dulu sebelum fenomenologi menjadi teori filsafat oleh Edmund Husserl dan kawan-kawan fenomenolog kesini, gitu ya, di awal abad ke-20 itu yang dinamakan sebagai objektif adalah saya
yang mengobjektifikasi objek. Jadi apapun objeknya, baik itu objek yang hidup ataupun objek yang mati, apalagi gitu ya, nanti dikuantifisir ini tingginya sekian sekian sekian, nanti perkembangannya dalam berapa hari gitu. Kemudian mau masyarakat itu masyarakat kampung, misalkan masyarakat Sunda itu pemalas misalkan gitu ya. Masyarakat Sunda itu pemalas karena nanti struktur masyarakatnya begini 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 begini. Itu penelitian itu objektif tapi bermasalah, apalagi ketika meneliti yang kita teliti adalah objek hidup yang sebenarnya mereka punya suara untuk punya hak untuk bicara dengan dirinya sendiri, termasuk juga dengan alam sebenarnya kan seperti itu. Artinya kita harus menggunakan perspektif yang lain. Perspektifnya adalah salah satunya adalah kita membiarkan si subjek, katakanlah saya sebagai peneliti, saya menunda dulu semua prasangka saya menghilangkan semua prasangka saya menghilangkan dan menanggalkan atau membuka baju judgement saya, gitu ya. Saya tidak akan menjudge teman-teman seperti apa. Udah aja masuk kelas, bodo amat mau tidur mau enggak, kita lihat saja, karena setiap orang itu punya right, punya hak untuk bicara dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau saya objektifikasi dan hanya menggunakan tok perspektif saya, artinya saya sedang, istilahnya ya dalam tanda kutip, sedang memperkosa teman-teman, sedang mengkerangkeng teman-teman dalam satu perspektif tertentu, perspektif subjektif saya, gitu ya. Karena biasanya orang malas itu tandanya dia tidur di kelas, tidak mau menyimak dan sebagainya. Bisa jadi sebenarnya kalau menggunakan fenomenologi, saya menghilangkan dulu semua prasangka saya biarkan, silakan. Kalau saya tidak berkenan, saya akan atau bukan berkenan, tidak berkenan ya. Saya penasaran kenapa Anda, misalkan si fulan ini setiap kali saya mata kuliah, setiap kali saya memberikan mata kuliah, Anda tidur. Saya lalu nanya sama teman-teman, sama si fulan ini, kenapa kamu tidur setiap kali saya ngasih kuliah? Dan rupanya ada hal yang baru, ada temuan baru. Dia bicara, Pak, setiap kali pertemuan Bapak itu biasanya dari jam 8.40 sampai jam 10 sekian. Itu jam-jam dimana saya sangat ngantuk sekali, karena malamnya saya begadang untuk menelaah buku-buku. Misalkan malamnya begadang habis baca buku, tapi sebenarnya agak ini sih ya nggak apa-apa lah, agak terlalu ideal kalau teman ya mudah-mudahan aja ada ya yang baca buku malam-malam, tapi biasanya main game online sih ya kalian ya. Anggap saja baca buku atau menyimak. Pak, kalau malam itu saya biasanya mendengarkan ceramah-ceramah para profesor misalkan di YouTube. Agak mustahil juga sih ya. Oke lah, intinya misalkan malamnya itu teman-teman abis si fulan ini abis melakukan sesuatu yang positif lah, gitu ya. Habis belajar lah, intinya seperti itu. Itu biasanya kalau malam saya belajar, Pak. Saya nulis, saya menggunakan waktu saya untuk melakukan aktivitas kreatif apapun itu kan. Mau itu belajar tentang yang berhubungan dengan kuliah, ataupun apa yang menjadi hobi teman-teman, ngerakit Gundam dan lain sebagainya, itu terserah, whatever. Artinya ada suara dari si subjek yang lain yang sebelumnya saya anggap sebagai sekedar objek, gitu ya. Jadi teman-teman jadi subjek di sini dalam fenomenologi yang sebelumnya objek itu adalah dimatikan, gitu ya. Objek itu mau yang hidup mau yang mati itu dimatikan. Kemudian saya mengukur panjang kali lebarnya. Kemudian saya mengatakan bahwa ini adalah A, ini adalah B. Nah, dalam fenomenologi salah satunya adalah pendekatan fenomenologi. Nanti ada lagi first time, gitu ya. Itu pendekatannya seperti itu. Saya mendekati objek. Saya menghilangkan dulu prasangka, saya mendekati objek. Saya
upayakan supaya objek itu bicara. Apalagi kalau objeknya ngomong, oh ya udah saya rekam, gitu. Oke, kemudian kalau kita pengen terus menggunakan fenomenologi, masuk misalkan jadi partisipan observer, kita lihat kehidupan si fulan ini, si A ini seperti apa. Oh memang, sehingga ada masalah gitu ya, ada masalah, ada teori, dan ada hasil. Jadi penelitian itu harus senantiasa berisi masalah, latar belakang masalah, kemudian dari kenapa harus ada latar belakang masalah? Ini harus ada karena ini adalah sesuatu yang kita lihat sebagai masalah. Artinya ada gap, ada jurang, teoritik atau jurang faktual. Gitu ya? Ada masalah di sini antara fakta dengan teori. Biasanya seperti itu, sederhananya seperti itu. Antara fakta dan teori. Teorinya misalkan biasanya orang rajin itu dia selalu menyimak dengan antusias. Apalagi pakai teori pendidikan ya, nanti kelihatannya berbeda, misalkan dia akan berbinar-binar matanya, itu akan antusias, duduknya akan di depan, dia akan selalu siap untuk menerima mata kuliah dari dosen. Misalkan kalau teorinya teori partisipasi, misalkan partisipasi mahasiswa, nah itu biasanya harus seperti ini. Ternyata faktanya itu ada mahasiswa yang tidur di kelas. Maka saya akan mendekati si objek ini yang sebenarnya adalah subjek menggunakan teori tertentu. Di dalam filsafat misalkan pakai fenomenologi. Nah ini penggunaannya pakai fenomenologi. Muncul dari kalau pakai ini salah kan itu ya. Ini kan udah ada sebenarnya jejak kesimpulannya. Kalau pakai teori yang ada, apalagi berkenaan dengan partisipasi mahasiswa, ini adalah setiap kali dosen mengajar kalau mahasiswa itu tidur, itu salah dalam partisipasi mahasiswa. Jadi misalkan ada teori partisipasi mahasiswa, itu salah. Tapi apa yang menjadi kesimpulan saya menyalahkan orang ini itu harus ditunda. Kenapa harus ditunda? Karena jangan-jangan sebenarnya faktanya nggak seperti itu. Apalagi kalau saya menggunakan fenomenologi. Maka jika kita menggunakan teori fenomenologi, di mana apa yang kita anggap sebagai objek itu diupayakan untuk membicara atau mengungkapkan dirinya sendiri, jangan-jangan ada penemuan lain, ada temuan lain, kan itu. Ini yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis. Jangan-jangan dia adalah orang rajin. Karena ada beberapa teori mengatakan orang rajin biasanya ditandai setiap di kelas itu ngantuk, karena dia nanti menggunakan waktu luangnya untuk dihabiskan pada hal-hal yang membuatnya tertarik, pada hal-hal yang dia sangat tertarik di bidang itu, pada hobinya, misalkan apa, kolektor perangko kayak misalkan gitu, gambar misalkan seperti itu. Jangan-jangan ada penemuan yang lain, artinya di sini kita muncul hipotesis, latar belakang masalah, ada teori yang akan kita gunakan untuk menganalisa ini. Karena kita ada ngomongin idealnya dan sebagainya, kita baru pakai teori, muncul hipotesis, baru kemudian nanti di sini dari hipotesis itulah nanti kita kemudian merancangnya menjadi sebuah katakanlah usulan penelitian.
latar belakang masalah. Ini belum masuk ke rumusan masalah kan gitu. Nanti rumusan masalah yang ada, ini mahasiswa tidur itu dirumuskan. Baru kemudian tujuan penelitian kan, rumusan masalah, tujuan penelitian, nanti kerangka teori, kerangka berpikir, nanti metodologi. Ini baru nanti metodologi, metode mau apa, nanti pengumpulan data, analisa datanya seperti apa dan lain sebagainya. Ini baru jadi penelitian yang utuh. Tapi kita bicara sampai sini saja ini sudah cukup ya. Karena seringkali mahasiswa, baik terutama mahasiswa semester tanggung ya, seperti teman-teman yang semester 5, apalagi yang semester awal, saya tidak terlalu berharap banyak. Bahkan sekalipun ada yang semester 7 yang ngulang atau semester berapa lah gitu, terserah teman-teman yang mengulang, itu seringkali kesulitan untuk memunculkan atau menganalisa sesuatu, karena untuk membuat usulan penelitian gitu ya, itu karena apa? Itu seringkali karena latar belakang masalahnya nggak ketemu. Teman-teman pengen neliti apa itu nggak ngerti. Kenapa latar belakang masalahnya nggak ketemu? Kenapa? Salah satu masalahnya, menurut salah satu profesor saya di S3, karena penguasaan teorinya kurang. Oke? Teorinya kurang. Begini, saya yakin hampir semua teman-teman punya laptop, punya motor. Benar? Punya laptop, punya motor. Tapi tidak semua teman-teman itu bisa menginstal ulang laptop, dan tidak semua teman-teman bisa membersihkan karburator motor. Benar? Kira-kira perbedaannya antara yang bisa membersihkan karburator motor sendiri, dia tahu engineering, dia tahu teknik mesin, dengan orang yang cuma sekedar make. Kira-kira mana yang akan lebih peka terhadap masalah? Dia tahu teori, tahu idealnya seperti apa, tahu teori, tahu idealnya seperti apa, sama orang yang cuma sekedar pakai. Mana yang akan lebih tahu permasalahan motor? Tentu saja yang akan lebih tahu permasalahan motor adalah orang yang mengetahui teori mesin. Oh, ini suaranya udah deret nih. Ini udah kotor karburatornya misalkan. Biasanya si user, kalau cuma user doang, pengguna doang, perasaan biasa-biasa aja. Kamu nggak ngerasa nanti kalau di tikungan itu di RPM sekian misalkan, itu kalau kamu turunin gasnya, kemudian pas mau dinaikin lagi gasnya, itu nanti bakal berasa dedet ya gitu kan, ada semacam tersumbat. Oh iya benar itu, tapi biasanya kalau di tikungan, iya karena kamu secara drastis menurunkan gas, nanti kamu mau naikin gas lagi.